Pemirsa, polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali mencuri perhatian publik setelah salah satu figur utamanya, Dr. Tifauzia Tiasuma, memutuskan untuk menarik diri dari lingkaran pengusutan kasus ini. Keputusan itu langsung menuai beragam respon, mulai dari alasan kembali fokus ke dunia riset kesehatan hingga tudingan miring dari kubu Joko Widodo. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa memutuskan untuk tak lagi akan menjadi pihak yang aktif mengusut polemik ijazah mantan Presiden Jokowi. Kedepan Dr. Tifa memilih membatasi perannya hanya apabila diminta memberikan keterangan sebagai ahli atau saksi fakta di dalam persidangan. Momentum dikabulkannya eksepsi Dr. Tifa dimanfaatkan betul olehnya untuk kembali fokus pada bidang kesehatan dan dunia riset yang sempat tertinggal. Hal bahwa saya menggunakan momentum di mana dakwaan saya sudah batal demi hukum, artinya surat dakwaan itu sudah anatominya itu sudah runtuh begitu ya. Nah, itu saya gunakan momentum saya untuk sekali lagi pekerjaan saya itu masih banyak sekali gitu. Pekerjaan saya sebagai peneliti, sebagai intelektual publik yang mengawal berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, pada umat manusia gitu ya, sebagai dokter begitu ya, itu kan banyak sekali tertunda karena 450 hari ini saya terus-menerus terlibat di dalam kriminalisasi ini gitu kan, bersentuhan dengan hukum dan sebagainya, sehingga saya kan kebingungan atau bukan kebingungan ya, tapi saya kesulitan untuk mencari momentum mana di mana saya mesti kembali lagi kepada khitoh ya, kembali kepada jati diri saya sebagai dokter, sebagai intelektual publik gitu kan. Nah, karena itu maka ketika eksepsi saya diterima lalu amar putusan itu berbunyi seperti itu, ya itu ada momentum yang tertepat bagi saya. Menanggapi langkah yang diambil Dr. Tifa, kubu Joko Widodo merespons dengan nada penuh tanya. Langkah mundur ini dinilai membingungkan dan memunculkan kesan mencari aman. Tidak akan mengomentari lebih jauh mengenai apa yang disampaikan Bu Tifa, karena tentu akan menjadi suatu hal yang membingungkan ya. Kenapa saya bilang begitu? Seakan-akan dia ada korban. Saya sih melihatnya umpamanya ini adalah playing victim seperti itu. Mundur dari polemik ijazah berarti pernah maju, ya kan, pernah maju dalam polemik ijazah seperti itu kan. Tentu apakah ini artinya mengakui bersalah atau sedang akan menempuh suatu restoratif justice atau apapun. Tetapi nggak bisa kita di sisi hukum mengatakan langsung kita mundur gitu kan. Karena putusan Dr. Tifa untuk menarik diri membuka babak baru yang syarat tanya di tengah publik. Sementara proses hukum dan perdebatan antar pihak masih terus bergulir. Tim Liputan Metro TV. Dr. Tifa memutuskan untuk tidak lagi akan menjadi pihak yang aktif mengusut polemik ijazah mantan Presiden Jokowi. Kini hanya Roy Suryo yang masih berjuang di pra-peradilan. Lantas apakah langkah mundur Dr. Tifa ini akan diikuti oleh Roy Suryo dan polemik ijazah mantan Presiden Jokowi ini berakhir? Kita akan membahasnya dengan kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji. Bang Sangaji, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Mas Iqbal. Oke. Dan Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan. Bang Ade, apa kabar? Assalamualaikum Bang Iqbal, baik Bang Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sangaji, tampaknya agak delay ya audionya. Bang Sangaji, Dr. Tifa sudah menyatakan mundur meskipun tetap menyatakan akan siap apabila dibutuhkan menjadi saksi ataupun ahli dalam soal ijazah ini. Apakah Mas Roy kaget atau terkejut dengan keputusan Dr. Tifa ini? Kan sejak awal kan berjuang bersama gitu, teman satu perjuangan. Apakah terkejut dengan itu, Bang Sangaji? Ya, jadi Mas Iqbal, saya kebetulan juga sudah berkomunikasi dengan salah satu atau beberapa anggota tim kuasa hukumnya dari Bu Tifa. Jadi kalimat itu sebetulnya bukan artinya adalah Bu Tifa mundur dari perkara ijazah gitu ya. Kalimat itu artinya adalah Bu Tifa mengambil langkah hijrah itu dalam arti ingin juga fokus kepada profesi dia sebagai dokter. Ya, jadi Bu Tifa tidak secara otomatis menarik diri dari perbincangan ijazah dalam arti pembuktian hukumnya gitu ya. Karena setahu saya hari Rabu ya tanggal 12 Agustus Bu Tifa juga akan menghadapi pra peradilan ya. Artinya Bu Tifa juga sudah mengajukan bersama tim kuasa hukumnya juga sudah mengajukan permohonan pra peradilan terkait dengan statusnya beliau, dan itu tentu
sesuatu yang harus kita hargai gitu ya. Jadi mungkin yang dimaksud oleh Bu Tifa adalah hijrah dalam pengertian ingin fokus kepada pra peradilan dan kemudian juga ingin fokus kepada proses beliau sebagai seorang calon mahasiswa program doktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ya. Jadi saya juga mendengar dari beberapa anggota tim kuasa hukum bahwa itu bukan berarti Bu Tifa tidak akan menghadapi proses ini, apalagi tadi seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi bahwa mungkin ini jalan Bu Tifa untuk mengakui bersalah, atau dalam istilah hukum sekarang kita sebut, dalam KUHP baru kita sebut sebagai plea bargain, ya, atau juga mungkin Bu Tifa ingin mengajukan restoratif justice. Sejauh yang saya dengar dari teman-teman anggota tim kuasa hukumnya Bu Tifa sudah secara tegas mengatakan bahwa dia tidak akan mengakui bersalah atau plea bargain sebagai dasar yang meringankan pidana, atau juga tidak akan menandatangani atau juga mau bersepakat dengan ijazah bahwa beliau mengajukan restoratif justice. Itu jauh sekali. Makanya kemudian Mas Roy pada saat mendengar kabar ini, beliau tidak terlalu kaget gitu ya. Buat Mas Roy ya kalimat itu kan adalah hanya penegasan bahwa Bu Tifa ingin lebih fokus kepada pra peradilan. Makanya kami sebagai anggota tim kuasa hukumnya Mas Roy justru mengatakan kepada Bu Tifa selamat datang di pra peradilan di hari Rabu, karena ternyata bukan hanya Mas Roy yang mengajukan pra peradilan, mundur ya, tapi juga menurut Bu Tifa Anda mengajukan dan pra peradilan. Mas Roy, Dan pra peradilan tapi ini ingat, hijrah itu ini fokus ke adalah profesi sebagai dokter. Oke, baik, Bang Ade, Anda melihat dari perkembangan terakhir ini masih sejalan tidak Dokter Tifa dan Mas Roy? Ya, kalau saya melihat bahwa sejalan atau tidak, karena ini perkara kan masing-masing, Iqbal. Jadi kalau kita melihat bahwa tidak mungkin mereka itu bisa disatukan dalam satu perkara. Berperkara yang sama, ya, tetapi konsekuensi dan kemudian peristiwanya pasti berbeda. Namun kalau saya melihat bahwa Dokter Tifa kemudian mengatakan bahwa dia akan hijrah dan lain-lain sebagainya, ya mungkin ada di alam pikiran dia bahwa masalah ini udah clear ketika kemudian dia punya eksepsi itu diterima. Tetapi perlu kita ketahui bahwa ini belum berhenti. Dan Bu Tifa juga ini saya lihat hanya kepedean saja menyampaikan bahwa ini saya tidak bersalah. Bahwa kita kan tahu, Iqbal, bahwa diterimanya eksepsi itu bukan karena persoalan pokok perkaranya yang tidak memiliki unsur pidana, tetapi yaitu pasal di mana dicampur adukannya antara KUHP baru dan KUHP lama, sehingga terjadi, sekali lagi saya sampaikan, ambigu di situ. Namun kalau berbicara bahwa Bu Tifa mundur, itu sah-sah saja kalau dia mau mundur, dan misalkan katakanlah persepsi teman-teman itu sama dengan Bu Tifa ya, bahwa dia memilih misalkan plea bargain seperti disebutkan Saudara Gofur, itu kan haknya Bu Tifa juga kan. Terus kemudian dia mengambil restoratif justice, karena gini, saat ini bukan lagi Bapak Insinyur Joko Widodo yang memfasilitasi ataupun terjadinya restoratif itu. Karena ini adalah lawannya kan negara. Artinya negara diwakili oleh jaksa penuntut umum. Sehingga ketika hakim atau pengadilan menawarkan restoratif, itu sama sekali bukan dari Bapak Insinyur Joko Widodo. Jadi kalau ada plea bargain, terus kemudian ada restoratif, saya rasa itulah keberadaan negara di situ. Sehingga kalau dia berpikir untuk mengambil itu, nah langkah konkret itu, karena disediakan oleh aturan dan perundang-undangan, saya rasa tidak ada juga orang yang bisa melarang itu kan. Nah, seperti itu kira-kira, Iqbal. Jadi saya rasa ini dari langkah Dokter Tifa baik dari pihak Bang Jokowi itu tidak berperan lagi, saya plea bargain kemudian restoratif di situ, karena memang negara yang itu adalah prosedural. Yang jelas terakhir kali Dokter Tifa menolak untuk pada saat ditawarkan mekanisme restoratif justice ya. Bung Sangaji, ini kan meskipun langkah yang ditempuh sekarang sudah berbeda dan Mas Roy sekarang sedang berfokus pada proses pra peradilan. Saya ingin mengutip sedikit ya dari Prof. Mahfud MD menyebut bahwa ini sekarang sudah jauh melebar dari pokok persoalan. Awal perkara kan harusnya berkaitan dengan polemik mengenai keaslian.
Jadi sudah kemana-mana begitu. Kalau Anda memandang seperti apa Mas Roy, dan apakah artinya tetap akan jalan terus dengan pra peradilan? Iya, Mas Iqbal, pra peradilan itu kan adalah tadi menarik yang disampaikan oleh Bang Ade ya, bahwa Bu Tifa maupun Mas Roy ini kan berhadapan dengan negara ya. Saya setuju ya, berhadapan dengan negara dalam arti bukan negara sebagai institusi ya, bukan, tetapi negara dalam arti aparat penegak hukumnya gitu, dari mulai penyidik Polda Metro Jaya, kemudian jaksa penuntut umum, dan juga mungkin akan diadili oleh negara, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Timur gitu. Nah, karena ini kita berhadapan dengan negara, maka KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, memberikan perlindungan hak atau memberikan penguatan kepada hak seorang tersangka boleh mengajukan pra peradilan. Nah, dalam konteks itu, Mas Roy dan Bu Tifa mengajukan permohonan pra peradilan bukan untuk ya membatalkan pokok perkara, bukan untuk menggugurkan pokok perkara, bukan juga untuk ya menghapus adanya penelitian mereka, tetapi ini lebih kepada cross check check and balance, atau kita melakukan koreksi terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur negara gitu, dari mulai jaksa, kemudian juga sebelumnya adalah penyidik gitu ya. Artinya dalam konteks penegakan hukum ini, meskipun tadi dikutip bahwa ini agak lari dari pokok perkara, ya memang permohonan pra peradilan ini tidak dibicarakan pokok perkara gitu ya, tetapi dalam konteks adalah kita sebagai warga negara adalah juga mencari keadilan untuk seseorang, atau seorang warga negara itu punya hak juga untuk mencari keadilan. Jadi jangan kita membangun persepsi bahwa keadilan itu adalah hanya keadilan milik Pak Jokowi, tidak. Dan lagi pula pokok perkara itu kan belum diadili. Nah, nanti setelah rangkaian permohonan pra peradilan ini selesai, baru kemudian kita akan masuk kepada pokok perkara. Nah, tadi yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD bahwa kita lari dari pokok perkara, memang jelas dari awal perkara ini memang sebenarnya tidak akan membuktikan ijazah asli atau palsu. Karena apa? Karena pasal dakwaan, baik dari dakwaan pertama maupun juga dakwaan perubahan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, dakwaannya kan ada 4. Ya, dakwaannya itu dari dakwaan primer subsidiar, ya dakwaan pertama, dakwaan kedua primer subsidiar, dakwaan ketiga itu adalah 32, 35 ya, sampai dakwaan keempat. Jadi dakwaan pertama itu 434 KUHP pencemaran nama baik, dakwaan kedua itu 433 fitnah gitu ya. Fitnah dan pencemaran nama baik itu kan tidak akan membuktikan ijazah. Kecuali pasal dakwaan yang ditentukan oleh jaksa penuntut adalah terkait dengan unsur delik pemalsuan dokumen. Kalau unsurnya pemalsuan dokumen, baru kemudian kita bisa membuktikan ini asli atau palsu. Nah, yang akan dibuktikan dalam pokok perkara kan adalah dalilnya Pak Jokowi bahwa nama baiknya dicemarkan. Ya, itu yang kemudian akan dibuktikan gitu, apa benar. Baik, jadi memang idealnya diharapkan oleh tapi ijazah Mas Roy yang kemudian jadi bahan pembuktian ijazah terlebih dahulu begitu ya. Kalau ini ternyata dakwaannya malah justru tidak segera langsung ke pokok permasalahannya, yakni pembuktian ijazah asli atau palsu dari Pak Jokowi. Bang Ade, bagaimana melihat ini? Karena nanti kan tetap akan fokus dengan pra peradilan, dan Bu Tifa juga masih bersedia kok untuk menjadi saksi dan juga ahli. Apakah Anda punya prediksi tersendiri ke depannya akan seperti apa? Sesuai dengan prediksi saya bahwa tidak selamanya pra peradilan ini bisa berlangsung, Iqbal. Dari rangkaian parsial yang diajukan teman-teman dari pihak Roy Suryo, kita sudah bisa mengetahui, mempetakan bahwa ada berapa kita bisa hitung. Dari 9 yang ada di dalam KUHP itu berapa sudah dijalani. Ya, KUHP yang baru. Dari situ kemudian pasal-pasal yang mereka komplain kan ada 2 tuh. Yang pertama adalah 32 dan 35. Nah, kalau itu saja sudah 2 kali prapit, Bal. Terus ditambah lagi 9. Tapi yang sudah dilalui itu adalah kap, tahan, dan penahanan, penangkapan, terus penggeledahan itu sudah selesai. Sudah diprapit dan tidak mungkin bisa diprapit lagi. Terus terkait ganti kerugian atau rehabilitasi bahasanya, itu juga sudah dilakukan. Dan itu kemarin kita lihat ditolak, karena memang pihak negara saat ini, ya kan, yang harusnya ada pihak negara di situ, Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara, harusnya turut termohon ya, turut tergugat ya. Jadi itu yang kurang dari pihak. Selain itu juga saya rasa saya sudah menyampaikan jauh sebelumnya bahwa
kalau dia 200 juta sebaiknya masuk pada gugatan perdata sederhana. Itu yang kita sarankan. Itu prediksi saya, dan saya yakini bahwa itu akan kalah. Dan jauh sebelum itu saya sudah sampaikan bahwa itu kurang pihak. Kenapa kurang pihak? Karena tidak ada kehadiran daripada Kementerian Keuangan sebagai penyelenggara. Itu yang pertama. Terus baik Bang Ade, mohon maaf. Ini durasi saya sudah habis, tapi saya harus tanyakan satu ke Bang Sangaji. Bang Sangaji boleh singkat, Anda melihat setelah berbalik arah satu persatu nih Bang Rismon, kemudian Dr. Tifa ya, apakah ada semacam, ini tentu masih spekulasi yang berkembang di publik ya, apakah ada upaya penggebosan sehingga Mas Roy Suryo ini tinggal sendiri sebagai target, Bang Sangaji? Secara terbuka kan Mas Roy sudah mengatakan di salah satu stasiun televisi bahwa memang yang ditargetkan itu adalah beliau kan. Dan itu sudah disampaikan secara terbuka kepada publik gitu. Ya. Tapi terlepas daripada yang ditargetkan itu adalah Mas Roy, ya, berarti kan kita melihat bahwa ini lebih kepada unsur politik. Dalam arti target kepada Mas Roy itu bukan kepada perbuatan pidananya. Karena kalau kita bicara perbuatan pidana, bukan hanya Mas Roy, kan ada Rismon, kemudian juga ada Egy Sujana, ada juga Damai Hari Lubis yang juga menjadi bagian daripada persoalan pidana ini gitu. Tapi yang kemudian kita lihat ke depan adalah, oh ini ternyata yang ditarget itu karena adalah Mas Roy, maka kemudian pelan-pelan ada beberapa orang ya kita sebut seperti Rismon yang pelan-pelan mengundurkan diri. Meskipun juga saya yakin bahwa beliau masih yakin bahwa berdasarkan penelitian dia ijazah itu seperti yang dia temukan di awal gitu. Kemudian juga Egy Sujana dan Damai Hari Lubis pelan-pelan mengundurkan diri karena mungkin mereka takut terhadap proses hukum gitu ya. Nah, tetapi apapun yang terjadi, saya melihat bahwa Bu Tifa juga tidak akan mengambil langkah seperti Rismon, tidak juga akan mengambil langkah seperti tersangka-tersangka lain yang mengajukan restoratif justice dan kemudian dimaafkan oleh Pak Jokowi dan perkara pidananya berhenti. Saya tetap melihat bahwa Bu Tifa dan Mas Roy tetap komit dan konsisten untuk di dalam persidangan membuktikan bahwa apa yang mereka teliti itu adalah suatu kebenaran ilmiah, bukan suatu tuduhan pencemaran nama baik, fitnah, apalagi pengerusakan dokumen elektronik. Kita nantikan ya apa makna sebenarnya dari hijrah ini. Kita akan nantikan perkembangan selanjutnya. Terima kasih Bang Ade, Bang Sangaji sudah bergabung dengan Prime Time News. Sama-sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.